Mereka berbaring di tanah seperti ini, sangat malu. Nak, aku ingin kamu mati. Mereka meraung. Penghinaan tanpa batas bangkit dari hati mereka, dan beberapa orang melemparkan tinju mereka yang paling menakutkan ke arah Qin Chen. Qin Chen menoleh dan berkata, sepertinya kalian belum mendapat pelajaran. Sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut, Qin Chen mengangkat tangan kanannya dan meledakkannya dengan pukulan. Dengan pukulan ini, energi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia tertarik dan terkonsentrasi pada tangan kanan Qin Chen. Meskipun serangan dari Yang Mulia ini mendahului dan sangat cepat, di bawah pukulan Qin Chen, itu seperti bayi yang menghadap orang dewasa. Qin Chen memukul pusat serangan lawan, dan kekuatan besar langsung menghancurkan bayang-bayang beberapa orang. Kemudian, kekuatan tinju yang menakutkan itu menghantam dada beberapa orang di sepanjang kehampaan. Suara terdistorsi dari beberapa dada orang terdengar, dan mereka semua memuntahkan seteguk darah, terlempar dengan keras, dan jatuh dengan keras ke kejauhan. Kesenjangannya terlalu besar, beberapa orang melarikan diri bersama karena terluka parah. Saat ini, hanya ketakutan yang muncul di mata beberapa orang. Pergilah dari sini, jika tidak akan sesederhana pelajaran sebelumnya. Kata Qin Chen tidak repot-repot melihat beberapa orang lagi dan kembali ke guanya. Para Yang Mulia ini tampak ngeri, dan mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk terus melawan Qin Chen. Mereka saling mendukung dan pergi satu demi satu. Saat berikutnya, terjadi ledakan. Dampak mengerikan mengenai gua Qin Chen menjadi serpihan dalam sekejap. Itu iblis banteng emas, kata semua orang berseru. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat langit di atas kemah, kepala emas dengan bulu cerah, binatang buas dengan sepasang tanduk, berdiri dengan bangga di langit, dengan dingin melihat ke bawah. Puncak Sun. Tatapan Qin Chen memadat, kekuatan bergelombang di tubuh klan banteng yang kuat ini terdistorsi, seperti lautan luas, memberi Qin Chen perasaan bahwa itu bahkan lebih menakutkan daripada Yang Mulia Juesan dari Dayu Sensan. Namun, begitu lawan muncul, dia meledakkan guanya sendiri, membuat mata Qin Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Nak, apakah kamu yang baru saja melukai bawahan kursi ini? Kamu sangat berani, kamu berlutut untuk memohon belas kasihan, kamu dapat menyelamatkan hidupmu. Dalam kehampaan, suara iblis banteng emas itu dingin, dan ada kejutan di matanya. Jelas merupakan kecelakaan bahwa Qin Chen dapat melarikan diri dari serangannya sendiri dan meninggalkan gua pada saat serangannya tiba. Suaranya bergemuruh, seperti guntur, bergema di antara langit dan bumi, mekar dengan niat membunuh yang menakutkan. Di samping iblis banteng emas ini, orang-orang yang telah dihajar oleh Qin Chen sebelumnya sangat malu, menatap Qin Chen dengan marah dengan ekspresi gembira. Karena mereka tahu bahwa sekali iblis banteng emas bergerak, tidak peduli apa asal-usul anak laki-laki di depannya, dia tidak dapat melarikan diri. Hancurkan guaku, kata Qin Chen tampak dingin. Seharusnya kamu yang harus berlutut dan memohon belas kasihan. Tekanan mengerikan turun, dan langsung menyelimuti Qin Chen, dikelilingi oleh benang emas padat yang tak terhitung jumlahnya, menekan dunia Qin Chen. Kaulah yang mencari kematian. Mata Qin Chen dingin, dan roh naga di tubuhnya tiba-tiba terdesak. Dia melihat permukaan tubuh Qin Chen, serangkaian sisik naga muncul, dan dengan cepat merangkak ke seluruh tubuh Qin Chen, seperti baju besi, membungkus seluruh tubuhnya. Selain itu, di dalam tubuh Qin Chen, energi naga langsung terbakar. Raungan naga yang tertegun bergema di antara langit dan bumi. Dengan keras, tangan kanan Qin Chen berubah menjadi cakar yang tajam, dan lapisan cahaya dingin muncul di permukaan. Cakar yang tajam membuat ruang di sekitarnya menjadi terbelah. Pada saat ini, aura Qin Chen tiba-tiba melonjak, menyebabkan ruang di sekitarnya terpelintir dan robek secara langsung, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari iblis banteng emas. Saat berikutnya, kuku itu bertabrakan dengan cakar Qin Chen, dan langit berguncang keras. Semua orang tidak bisa melihat di mana keduanya bertarung,
dan mereka semua mundur dengan ngeri, dengan tatapan ngeri di mata mereka. Cakar Qin Chen sangat keras, seolah menutupi langit, merobek semua benang sutra emas yang ditampilkan oleh iblis banteng emas, dan kemudian meledak. "Nagaki, apakah Anda dari suku Yalong?" kata setan banteng emas itu tampak terkejut. Sebelumnya Qin Chen, dalam persepsinya, auranya sangat lemah, tidak begitu mengerikan, tetapi sekarang, pihak lain mengeluarkan aura darah asli, berubah menjadi tubuh naga, dan langsung mengeluarkan aura yang menentang langit. Naga memiliki status yang luar biasa di semua ras. Meski hanya Yalong, di antara Yaozu, Yalong juga merupakan salah satu ras teratas di Yaozu. Orang lain juga memandang Qin Chen dengan kaget. Ternyata orang tersebut adalah klan Yalong. Yang disebut klan Yalong bukanlah ras, tapi sebuah kelompok. Semua orang dengan darah naga bisa disebut klan Yalong. Ini adalah klan yang sangat menakutkan di antara klan monster, dan bahkan beberapa praktisi teratas di klan monster lahir dari klan ini. Qin Chen mengabaikannya, dan tiba-tiba bergegas keluar, menghadap iblis banteng emas. Di camp kultivator biasa ini, Anda tidak boleh bersikap rendah hati. Jika terlalu rendah, Anda akan dipermalukan. Satu-satunya cara adalah bertarung satu sama lain. Qin Chen meraung, sisik naga di sekujur tubuhnya bersinar, dan tangan kanannya menonjol, 5 cakar naga, akarnya seperti pedang tajam, dan energi pedang dengan pegangan ada di tubuh Qin Chen. Aura pedang yang padat menyembur keluar dari cakar Qin Chen. 99 aura pedang mengelilingi tubuh Qin Chen. Akar aura pedang mengandung jejak hukum yang kuat. Ketika ki naga kuat Qin Chen diinfuskan setelah memasukinya, itu berdengung. Setiap kekuatan ki pedang begitu besar sehingga berubah menjadi pedang yang mencapai langit, menekan banteng emas. Kekuatan supernatural macam apa ini? Kata setan banteng emas terkejut ketika melihatnya, dan kekuatannya terlalu menakutkan. Namun, kamu tidak bisa menyakitiku, kamu hanya mencari kematian. Kata setan banteng emas meraung dan berubah menjadi dewa banteng emas yang besar. 2 tanduk tajam di kepalanya meledak ke langit, dan pelangi kemasan meledak, seolah membawa 2 gunung di pundaknya, bergegas menuju Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin, memacu banyak pedang ilahi, dan melihat pedang raksasa yang mencapai langit yang tak terhitung jumlahnya menebas, menghancurkan dengan keras iblis banteng emas, dan tiba-tiba, jalan emas dan garis jalan pada iblis banteng emas. Semuanya gemetar hebat. Qin Chen mengerutkan kening, kekuatan pedang sucinya tiba-tiba gagal merobek pertahanan orang ini. Kekuatan bertarung iblis banteng emas ini sangat kuat. Hahaha, nak, kamu tidak bisa menyakitiku. Kata setan banteng emas meraung, cahaya kemasan di tubuhnya berubah menjadi lubang campuran, dan kemudian berkumpul bersama, bergabung menjadi tanduknya, dan menembus ke arah Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba melambaikan tangannya. 99 pedang tajam meledakkan aura kuno yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan kemudian seekor naga raksasa memancarkan aura mendominasi yang tak berujung muncul di udara. 99 pedang tajam ini seperti 99 sendi. Terhubung satu sama lain untuk membentuk tulang punggung naga, banteng emas itu menggertakkan giginya. Semuanya terlalu tiba-tiba. Dia pikir ada seseorang yang berani melanggar otoritasnya, jadi dia menyerang Qin Chen. Dan tidak menyangka kekuatan Qin Chen begitu luar biasa. Setelah membakar nafasnya, dia tidak kalah kuat darinya, dan bahkan menyembunyikan dirinya. Kekuatan supernatural yang ditampilkan bahkan lebih mengerikan. Setan banteng emas mengertakkan gigi dan meraung, "Anak sialan, bagaimana dengan klan Yalong? Kursi ini telah ada di sini selama bertahun-tahun, dari klan iblis banteng, mengapa harus takut padamu?" Teriak setan banteng emas bergegas menuju Qin Chen. Kekosongan di sisi ini mengeras dalam sekejap, dan di awal pertempuran, keduanya menggunakan blokade kehampaan hampir bersamaan. Naga pedang mengaum ke langit. Qin Chen mengguncang tubuhnya dan mengelak dalam sekejap, sambil melihat naga besar berbentuk pedang dari kejauhan.
Naga itu meraung diam-diam dan marah. Iblis banteng emas yang marah juga meraung hampir bersamaan, menampilkan teknik rahasia bakat, dan kejutan emas yang mengerikan melanda dan langsung mengenai pikiran Qin Chen. Huff, aku bahkan tidak takut dengan serangan jiwa penguasa bumi, bagaimana aku bisa takut dengan seranganmu? Kata Qin Chen acuh tak acuh, dan dia tiba-tiba menahan rahasia bakat iblis banteng emas ini. Meskipun iblis banteng emas ini kuat, itu hanya puncak Zun, jauh lebih rendah dari pria di Zun berpakaian hitam. Cahaya menyilaukan menyala, naga berbentuk pedang ini tidak bergerak. Saat bergerak, itu berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, merobek kehampaan, dan langsung turun ke iblis banteng emas. Setan banteng emas meraung dan menggerakkan tanduk emas di atas kepalanya. Kekuatan penetrasi yang tak tertandingi membuat pikiran iblis banteng emas langsung pusing, cahaya keemasan pada tanduk emas redup, dan kemudian ekor naga itu menghantam dada iblis banteng emas, membenturkan, dan seluruh tubuh hancur berkeping-keping. Energi pedang menembus, dan pada saat yang sama cahaya keemasan muncul di permukaan tubuhnya, yang merupakan baju besinya yang berharga. Tidak, itu tidak mungkin. Kata setan banteng emas memandang Qin Chen yang tenang dan bangga tidak jauh dari amarah. Dengan satu pukulan, dia benar-benar terluka. Jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Dan di sekitarnya, banyak orang di kamp perbaikan biasa tertegun. Apa yang mereka lihat, iblis banteng emas itu sebenarnya terluka. Dia adalah salah satu master teratas di kamp perbaikan biasa ini kecuali komandan. Dalam beberapa perang sebelumnya, tim di bawah Golden Bull Demon memimpin lebih dari 1 juta master di kamp perbaikan biasa, dan membuat prestasi besar. Faktanya, klan iblis banteng tempat iblis banteng emas berada sangat tinggi di peringkat 10.000 klan. Dia datang ke sini hanya untuk penyepuhan, pengalaman saja, secara tak terduga, dan sekarang akhirnya menemui tunggul yang keras. Qin Chen merasakan kelemahan aura iblis banteng emas, tetapi dia diam-diam mengangguk. Ini hampir seperti yang saya harapkan. Dalam hal basis kultivasi, iblis banteng emas di puncak Zun jauh lebih unggul darinya, dan lawannya adalah alien prasejarah dengan aura luar biasa. Jika tidak dapat menampilkan Haotian Divine Armor dan mengoperasikan berbagai kekuatan magis khusus, Qin Chen mungkin tidak dapat dengan mudah membunuh lawan. Namun, bahkan tanpa hal-hal ini, Qin Chen, yang berevolusi menjadi tubuh naga di bawah kekuatan gen menakutkan dari Nirvana Crystal Stellar, masih bisa melukai lawan. Terutama Qin Chen bergabung ke dalam 6 tubuh pedang reinkarnasi dan menunjukkan niat pedang tanpa akhir. Niat pedang dari surga dikombinasikan dengan energi naga di tubuh Qin Chen, yang membuat kekuatan Qin Chen tidak banyak melemah setelah mengubah tubuh naga. Selain itu, kehendak Qin Chen sangat menakutkan, sehingga Qin Chen dapat melukai lawan dengan satu pukulan. Qin Chen menatap lawan dengan dingin. Iblis banteng emas, berlutut dan mohon belas kasihan, ada cara untuk bertahan hidup. Kata Qin Chen. Dengan cara yang sama, kali ini dia mengubah target, membuat yang lain tercengang. Biarkan iblis banteng emas berlutut, apakah anak ini gila? Ada desas-desus bahwa iblis banteng emas memiliki latar belakang yang dalam di kamp perbaikan biasa ini. Dia datang ke sini hanya untuk pengalaman. Klan iblis banteng mengkhawatirkan keselamatannya dan secara alami akan menyinggung pemimpin kamp perbaikan biasa. Apa kamu ingin mati? Kata iblis banteng emas terengah-engah di hidungnya dan meraung. Dia datang ke Qin Chen untuk membunuh. Qin Chen tetap diam, menggelegar, naga berevolusi dari cahaya pedang yang diusir berulang kali, dan ekor naga itu menamparkan lagi dan lagi, menyebabkan aura iblis banteng emas terus-menerus terkuras. Setelah itu, Qin Chen melompat dan berdiri di belakang iblis banteng emas, meraih tanduknya dengan kedua tangan, memaksanya untuk berlutut. Setan banteng emas meraung marah. Cukup, hentikan. Tiba-tiba, suara dingin terdengar, bergemuruh, dan sesosok tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Ketika sosok ini muncul, kehampaan antara langit dan bumi bergetar hebat,
dan langit dan bumi di sekitarnya bergemuruh dan meraung, seolah tidak mampu menahan tekanannya. Jufeng Earth Zone. Gumam semua pembudidaya biasa di tempat kejadian memberi hormat kepada orang ini dengan hormat, dengan mata ngeri. Orang di sini hanyalah salah satu raksasa dari kamp kultivasi lepas ini, orang kuat penguasa bumi Jufeng. Akhirnya muncul, kata Qin Chen menatap Jufeng Earth Zone ini, matanya mekar dengan sedikit cahaya. Jufeng di Zone ini adalah sosok di balik iblis banteng emas ini, dan benar saja, pihak lain telah memperhatikan di sini. Ternyata itu senior Jufeng di Zone. Saya tidak tahu mengapa senior meminta junior untuk berhenti. Setan banteng emas ini adalah master di kamp kultivasi biasa dan ada di sini untuk menindas para rekrutan. Para junior tidak bisa melewatinya. Ngomong-ngomong, aku harus memberinya pelajaran. Kata Qin Chen melipat tangannya dan berkata, sejak Jufeng di Zone berbicara, generasi muda akan memberikan wajah senior. Qin Chen menendang iblis banteng emas itu dengan keras, menendangnya keluar, dan membanting ke dalam kemah, mengerang kesakitan. Tatapan Jufeng di Zone dingin, Qin Chen memberinya wajah di permukaan, tetapi sebenarnya memberinya prestise di tempat. Ini benar-benar berani. Namun, sebagai komandan penguasa bumi, dia secara alami tidak pandai menyerang Qin Chen dalam tampilan penuh. Ini akan menjadi waktu ketika Vientiane God Hiden di medan pertempuran 10.000 ras lahir. Baru-baru ini, 10.000 ras yang kuat di medan perang seperti awan, dan mereka tersebar di kamp. Jufeng di Zone dengan dingin melirik ke semua orang yang hadir, dan tiba-tiba menghilang. Ayo pergi, kata setan banteng emas juga mengambil bawahannya dan pergi dengan malu, menatap Qin Chen dengan mata kesal. Tuan dari kamp perbaikan biasa lainnya di sekitar juga memandang Qin Chen dengan gentar, dan melangkah mundur. Semua orang tahu bahwa pria ini telah membangkitkan ketidakpuasan Jufeng di Zone. Sepertinya kamp perbaikan biasa tidak bisa bertahan terlalu lama. Qin Chen melirik ke kedalaman kamp San Xiu, matanya berkilat. Tapi aura yang saya tunjukkan sebelumnya harus membuat pihak lain menghilangkan keraguannya. Saat ini, di tenda besar di kedalaman kamp perbaikan tersebar. Beberapa aura mengerikan duduk di kursi panjang. Semua orang ini meledak dengan aura ke langit, dan tuan klan Pangu yang sebelumnya berperang melawan bumi Zun dari pria berpakaian hitam juga ada di sini. Mereka semua adalah pemimpin yang berdaulat di Zun dari kamp kultivasi biasa ini. Semua orang, bagaimana menurutmu? Kata seorang lelaki tua membuka mulutnya. Bocah itu dari klan naga, dan dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan klan Kryptonite sebelumnya. Kata Master Klan Pangu berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang di pasar gelap, mengapa orang-orang dari pasar gelap datang ke kamp perbaikan biasa saya? Seorang di Zun berkata dengan sungguh-sungguh, suaranya bergemuruh, tersembunyi di lapisan kabut, sosoknya menjulang. Siapa tahu, Kryptonite adalah ras netral, tapi kubu kultivator biasaku bukanlah yang bisa dia datangi dan pergi sesuka hatinya. Pria di Zun lainnya mendengus dingin. Ada begitu banyak hal untuk dibicarakan. Apakah anak naga itu yang dicari oleh Kryptonian Earthlord? Seharusnya tidak, suku Yalong ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan meskipun orang ini kuat, dia sama sekali tidak ada bandingannya dengan penguasa suku Kryptonite. Jika penguasa suku Kryptonite mengejar dan membunuh orang ini, mustahil untuk tetap aman dan sehat. Kata Master Klan Pangu dengan sungguh-sungguh. Penguasa bumi ini semuanya adalah pemimpin di kamp kultivator bebas. Sebelum penguasa bumi berpakaian hitam mengejar dan membunuh Qin Chen, meskipun para pemimpin kamp tidak melakukan apa-apa, itu tidak berarti bahwa mereka tidak memperhatikan masalah ini sama sekali. Sama sekali tidak ada rahasia dalam diri orang ini, yang bisa membuat orang dengan level yang sama mengejar dan membunuh. Apakah tidak ada orang lain di dalam dirinya? Mata Jufeng di Zun dingin, kami diam-diam mendorong Golden Bull Demon dan yang lainnya untuk menyelidiki dengan hati-hati di kamp pembudidaya biasa ini, dan dia sangat responsif terhadap pendatang baru yang baru saja datang. Sudah dicoba,
Tapi sejauh ini belum ada yang tercapai. Mungkinkah pria yang mengejar dan membunuh pria berbaju hitam itu tidak memasuki kamp kultivasi bebas saya? Kata seorang komandan terkenal, dengan keraguan di benaknya. Itu mungkin saja. Sayang sekali slip giok yang didaftarkan sebelumnya langsung dihancurkan oleh orang Kryptonit, kalau tidak akan sangat merepotkan. Satu demi satu suara bergema di kamp ini. Yah, itu akan menjadi hari di mana Vientine God Tracer akan segera dibuka. Aku akan segera meninggalkannya, jadi lebih baik jaga tempat ini.